Recording in progress. Oke, teman-teman. Kita gas. Oke, jadi teman-teman, kita malam hari ini akan santai aja. Saya akan mapping beberapa pair malam hari ini dan juga di beberapa time frame. Kita akan mulai dari major pair dulu. Kita akan mulai dari USD di Euro USD di H1. Kita akan mapping dengan menggunakan rule SMC. Oke, kita mapping market structure ya teman-teman ya. Nah, gunanya kita mapping market structure itu apa? Guna kita mapping dan marking market structure adalah biar kita punya yang namanya bias. Apa itu bias? Bias itu adalah pandangan kita terhadap market. Apakah market akan uptrend atau downtrend? Apakah kita akan jadi seller atau jadi buyer? Nah, ketika jadi buyer, kita mau beli di mana? Dan ketika jadi seller, kita mau sell di mana? Itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman jawab ketika teman-teman membuka chart. Oke, jadi malam hari kita akan coba untuk mapping. Oke, teman-teman. Nah, step by step untuk mappingnya itu sangat sederhana, teman-teman. Teman-teman cukup ikuti saja ini stepnya ya. Jadi teman-teman lihat chart paling terakhir, paling ujungnya ini. Nah, teman-teman lihat di sini, inducement itu di mana? Inducement itu adalah sebuah turning point yang di break. Ini yang di break oleh ini kan. Oke. Nah, jadi ini adalah inducement-nya di break oleh ini. Nah, berarti ketika ini sudah berhasil di break oleh ini, berarti ini adalah valid lower low. Ini adalah valid lower low, teman-teman. Oke. Ini adalah valid lower low. Sehingga kalau teman-teman lihat, maka kita valid berada dalam posisi downtrend. Nah, sekarang kita sudah punya lower low. Di mana lower high-nya? Kan kita downtrend tuh. Di mana batasannya? Nah, batasannya adalah yang tertinggi. Ini. Oke, teman-teman. Jadi, Euro USD saat ini sedang berada dalam downtrend. Yang jika dia membreak area ini, maka berubah menjadi uptrend. Selama dia masih dalam area ini, dalam range ini dan ini, maka di sini semua adalah konsolidasi atau biasa kita sebut dengan market sideways. Tapi di dalam SMC kita tidak mengenal namanya market sideways, teman-teman. Oke. Jadi apapun yang terjadi di sini, begini, gini, gini, dia tetap adalah downtrend. Kita tetap akan mencari sell untuk membreak ini. Break area ini. Gitu. Oke, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman bingung, kita akan coba lagi. Kita akan coba dari mapping dari sebelumnya. Kita lihat ya. Apa yang terjadi kalau kita mapping. Nah, kalau kita mau mapping, teman-teman, sebaiknya sih kita mapping memberikan batasan kita. Misalkan saya mapping mulai dari Desember, 1 Desember. Oke. Kira-kira ini. Nah, di sini mana tertinggi kita? Ini. Kita tandai dulu tertingginya di sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi di sini. Ini dia turun, naik, dia belum membreak inducement, teman-teman. Inducementnya belum di break. Ini inducement belum di break, berarti apa yang terjadi? Lower low-nya belum valid. Ini belum valid menjadi lower low. Nah, dia malah turun lagi membentuk inducement kedua. Apalagi yang terjadi? Dia tidak membreak inducement-nya sehingga lower low ini lagi-lagi tidak valid, teman-teman. Oke, dia justru kembali turun. Turun lagi. Membentuk ini inducement. Lagi-lagi dia tidak membreak inducement yang ini. Sehingga lower low yang ini juga tidak valid. Sehingga ini kita melihatnya walaupun dia seperti ini gerakannya ya. Oke, tapi dia seperti ini. Kenapa? Karena inducement-nya tidak di break. Ini tidak di break, ini tidak di break, ini tidak di break. Sehingga kita melihatnya hanya market bergerak satu garis. Seperti itu. Oke. Next. Ini dia membuat lagi.
Oke, ke bawah lagi. Nah, ini dia membreak inducement-nya. Sehingga ini valid jadi lower low. Di sini higher, low. Oke, teman-teman. Nah, ketika dia membreak inducement, maka di valid lower low. Nah, downtrend akan berlanjut ketika dia membreak area ini. Kita lihat apa yang terjadi. Naik, dia break inducement, valid lower low, dia break lower low yang ini. Ketika dia break lower low yang ini, lower low yang ini teman-teman, break and close, maka ini menjadi continue downtrend. Ini jadi break. Apakah ini valid lower low? Belum. Apa yang terjadi? Jika dia membreak inducement, maka dia adalah valid lower low. Nah, kita lihat ketika dia break ini, maka yang pertama kita bisa temukan adalah higher low-nya. Higher low-nya apa? Adalah high tertinggi sebelum membreak low-nya. Which is adalah ini. Ini adalah higher low yang baru. Kapan lower low-nya ada? Lower low-nya belum tercipta. Karena apa? Karena dia belum membreak inducement. Justru apa yang terjadi di market ini? Lihat. Ternyata dia malah membreak higher low-nya. Sehingga ada kemungkinan besar market berubah menjadi uptrend dari downtrend. Oke teman-teman ya. Ya udah mau news ya. Kita lihat dulu kali. Oke, jangan lupa Excel teman-teman, kita lihat market masih biru ya. Kita lihat. Kalaupun ini SL teman-teman, ya udah berarti SL aja. Makanya saya sarankan teman-teman untuk tetap pakai stop loss. Stop loss adalah hal yang mandatory. Oke. Sebentar lagi menuju news ya. Udah news nih ya. Oke, di sini Excel kita. Oke, teman-teman. Tunggu aba-aba untuk break even ya. Kalau sudah biru atau sudah bergerak menuju ke area kita. Zoom for me. Kok udah TP cepat kali TP pasang TP di berapa? Bang Deva. Belum. Oke. Mulai bergerak turun. Naik turun naik turun. Newsnya nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Nggak terlalu strong. Hanya dikit-dikit aja. Nah, udah mulai turun. Oke. Hati-hati ya teman-teman. Tunggu Baba untuk melakukan break even. Oke. Kita pause dulu sebentar chartingnya. Kita tunggu sinyal sebentar ya. Ya, spreadnya lebar karena sedang news teman-teman. Wajar kok. Wajar. Makanya saya selalu sarankan teman-teman jangan trading pada saat news. Tapi kan kita posisi kita sebelum news ya udah kita biarin aja TP dan SL-nya ya. Nanti udah lewat 1-2 menit dari news sudah normal kembali sih biasanya. Ini udah mulai biru ya teman. Posisi teman-teman udah mulai biru belum? Oke, newsnya kurang satu arah ya, cuman bentar aja reaksinya. Nggak terlalu bagus newsnya. Tetap pas saya salah teman-teman. Ya udah, newsnya nggak terlalu kayak mana kali ya. Kita tinggali aja. Kita akan lihat dulu. Sambilan lanjuti chatnya tadi kali ya. Gimana, kita lanjuti dulu atau kita nunggu dulu nih? Gimana teman-teman? Ada saran? Silakan. Mau nunggu dulu atau lanjutin?
Tunggu dulu. Kita lihat dulu ya. Sambil ngobrol-ngobrol deh kalau gitu. Teman-teman, ini kalaupun hit SL, saya selalu bilang teman-teman, kita harus meresikokan apa yang bisa kita resikokan. Jadi, jangan sampai teman-teman MC gara-gara satu setup. Oke, karena market setiap hari memberikan kesempatan untuk kita entry, sehingga kita harus tetap menjaga money management kita, sehingga kita tidak kehabisan modal ketika market memberikan kesempatan untuk kita profit. Oke, teman-teman. Jadi dalam market itu sebenarnya kita nggak pernah kalah. Kita kalah ketika kita MC, ketika modal kita habis. Ketika kita masih SL, masih rugi itu masih ada kemungkinan kita untuk comeback sebenarnya. Kita kalah ketika kita MC dan modal kita habis. Sehingga kita tidak bisa trading lagi. Oke, saya selalu sarankan teman-teman untuk jangan terlalu great, jangan terlalu apa ya, mau cepat kaya gitu. Jadi pasang banyak player, banyak resiko terlalu besar. Misalnya teman-teman sekali SL langsung setengah akun hilang. Nah itu nggak benar tuh teman-teman. Justru saya sarankan kalau sekali SL itu kalau bisa 1-2% aja dari account. Tapi kan berhubung teman-teman akunnya nggak terlalu besar, jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau memang sekali SL 5%, 10% ya masih tolerable lah. Tapi saya sarankan sih kalau mau aman, sekali SL itu 1-2% account aja teman-teman. Jangan terlalu banyak. Nanti teman-teman stres sendiri kalau terlalu banyak. Gitu ya. Nah, kayaknya udah nih kita nggak nunggu lagi deh. Kayak gerakan lagi gini aja. Kita lihat coba M1. Ya, gerakan gini-gini aja. Lihat nih M5. Dia kena area drop base drop yang ini. Sehingga dia turun. Ini downtrendnya bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak ngerti downtrendnya kalau di M5. Oke. Di M15 apa yang terjadi? Nah, di M15 juga sama sih. Di M15 di M15 dia hit drop base drop yang ini. Oke. Cukup oke sih. Ini area nggak jelek, bagus areanya. Gonna get it somehow, gonna get it together and pound. Pakai MetaTrader 4. MetaTrader 4 sama aja kok. Saya pakai MetaTrader 4 teman-teman. Saya pakai MetaTrader 4 nggak ada yang persegi 4 yang ada di pojokan segi 4 MetaTrader nggak bisa kecil gede. Bisa teman-teman. Coba teman-teman nonton di YouTube tutorial untuk MetaTrader 4 ya. Banyak kok yang kasih tutorial di YouTube. Bisa kok, semua bisa disetting kok teman-teman di MT4. Nah, udah drop. Oke, nice teman-teman. Kita tunggu sedikit. Oh, dia mulai turun. Lanjuti turunnya. Oke, lanjut turun. Oh, sudah 42. Hampir hit TP1. Sedikit lagi dia akan hit TP1 teman-teman ya. Turunnya udah lumayan kencang tuh. Oke, kita biarin aja. Udah TP1. Oh, aku coba ke TP1-nya. Ini 43,5 kan TP1-nya kan. Oh ya udah TP1 ya. 43,5 ya. Mantap. Set BP teman-teman. Set BP teman-teman. Silakan set BP dan kita bisa lanjutkan kelas ini dengan tenang. Oke. Hold yang paling atas ya teman-teman yang layarnya ya. Oke, udah. Sudah hit TP, kita lanjut di kelasnya.
Bisa lebih tenang ya, uji kelas ya. Udah HTP soalnya. Jangan lupa ini ya, jangan lupa kalau mau hold lagi, silakan yang paling atas aja di hold ya. Terus kasih break even, oke? Nah, oke. Mana teman-teman yang TP? Mana suaranya? Mana suara teman-teman yang TP? Oh, mantap. TP ya. Kita TP di live bareng-bareng. Mantap teman-teman yang TP. TP berapa teman-teman? Dapat berapa dolar? Boleh dong di-share dikit-dikit. Yang TP. Break even itu artinya kita taruh SL kita di entry point. Jadi kita walaupun harga naik kita udah nggak rugi lagi teman-teman. Mantap teman-teman, malam hari ini kita TP bareng. Mantap teman-teman. Malam hari ini kita TP bareng. Oke, TP break even itu artinya kita membuat SL kita di entry ya. 30, wah lumayan. Sip, sip. Oke, udah TP. Mantap teman-teman. Oke, kalau gitu kita udah bisa lanjutin kelasnya ya. Oke, kita akan lanjuti kelasnya. Kita akan lanjuti untuk charting. Oke, lanjut. Saya mana tadi? Hmm, ini ya. Nah, lihat. Ini dia memberi high low-nya. Sehingga terjadi kemungkinan terjadi uptrend. Oke, teman-teman. Nah, ketika terjadi big seperti ini, maka area paling bawahnya, yang ini, itu menjadi lower, higher low-nya. Batasan low-nya. Oke, kapan kita lihat swing high-nya, teman-teman? Ketika terjadinya yang namanya inducement di break. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini adalah inducement. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat juga ke atas, ini juga adalah inducement. Kenapa teman-teman ini inducement? Karena, lihat, ini kita harus perhatikan candle by candle ya, teman-teman ya. Lihat, candle ini bukan inducement. Kenapa? Karena candle ini, low-nya tidak pernah di break. Low-nya di sini. Ini tidak ada yang membreak dia kan? Sehingga dia bukan inducement. Kita lihat ke atas. Nah, candle yang ini, low-nya di break. Oke. Sehingga dia adalah inducement. Sorry, inducement-nya yang ini ya. Candle yang, sorry, saya salah. Candle yang ini, low-nya tidak pernah di break. Sehingga dia tidak inducement. Nah, tapi candle yang ini, teman-teman, ini, candle yang ini, low-nya di break, teman-teman. Teman-teman lihat, ini low-nya di break ya. Sehingga dia adalah seperti ini gerakannya. Nah, ini adalah inducement. Karena low-nya di break. Ini. Sedangkan low ini nggak pernah di break. Nah, naik ke atas lagi, ini juga ada inducement. Kenapa? Karena candle yang ini, low-nya di break oleh candle yang ini. Sehingga gerakannya jadi seperti ini. Nah, paham ya teman-teman ya? Kalau low ini tidak pernah ada, kalau dia hanya seperti ini, akan seperti ini. Tapi karena low ini di break oleh candle ini setelahnya, maka dia menjadi inducement. Oke. Okay. Nah, candle yang ini bukan inducement karena tidak ada di break low-nya. Low-nya tidak di break, low-nya tidak di break. Oke. Okay. Nah, ketika inducement di break ini, maka ini valid menjadi higher high. Karena sudah membreak inducement. Oke. Okay.
Oke teman-teman ya. Jadi ini high high kita, ini higher low kita. Kita dalam posisi uptrend. Nah, kapan uptrend ini berlanjut ketika ada harga yang membreak high high ini? Kapan uptrend kita violated atau gagal atau berubah trend ketika down ini di break. Oke, itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, lihat apapun yang terjadi di sini itu adalah semua konsolidasi teman-teman. Kita akan tetap ikut dalam uptrend karena bias kita adalah uptrend. Itulah fungsi kita punya bias. Oke, ini tadi ya. Nah, lihat. Ini akhirnya di break. Kan? Walaupun dia kelihatan downtrend di sini, tapi dia tetap ada uptrend. Itulah kenapa dia lebih cenderung untuk membreak ini. Gitu. Oke. Nah, ketika dia break and close area ini, hmm, ini di break area ini, maka di mana lower high-nya? Higher low-nya, sorry. Higher low-nya adalah low terbawah sebelum membreak ini. Ini kan break. Nah, kita lihat ke kiri. Mana yang paling bawah? Nah, ini dia. Oke. Kenapa bukan yang ini? Ya, karena ini masih paling bawah ini. Kenapa bukan yang ini? Karena ini adalah gerakan dari sini. Jangan ini adalah gerakan. Nah, kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Ini kenapa bukan yang ini? Karena ini gerakannya dari sini. Kita mau lihat gerakan yang dari sini sampai sini. Ini dia. Jadi ini adalah higher low kita. Higher low kita. Oke, higher low. Oke, higher low ya. Nah, high kita di mana? High kita akan terjadi ketika ada inducement yang di break. Teman-teman, kita lanjutkan. Ini ya, high kita. Ini di break. High kita belum ada. High kita akan terjadi ketika dia sudah break inducement. Ini belum, tidak ada break inducement. Masih seperti ini. Nah, ini inducement. Karena dia sudah seperti ini gerakannya. Nah, dia break, berarti value di sini adalah higher high. Oke. Jadi di sini higher low, di sini higher high. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi di antara ini dan ini, semua adalah uptrend, bagian dari uptrend. Oke. Nah, kalau pakai ini dia nggak rapi ya, pakai kotak aja. Sebentar. Nah, tadi. Ini ya. Eh, oh ya betul ini. Jadi saya bingung. Ini ya. Oke, dari sini. Ternyata kalau kita lihat lebih jauh, ini masih adalah bagian dari uptrend, teman-teman ternyata. Tapi uptrendnya hampir gagal ya. Karena dia sudah masuk ke dalam extreme point-nya. Oke, jadi kita tahu bahwa bias kita adalah, ini adalah uptrend. Ini high kita. Oke.
Ini adalah higher low kita. Oke teman-teman, paham ya? Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Di sini dia menghit ekstrim, area ekstrim dari higher low. Ini adalah benteng terakhir dari uptrend kita. Ketika dia di break, maka uptrend kita sudah selesai. Tapi ini ternyata di menahan sedikit. Nah, kita lihat apakah ada kemungkinan dia bisa berbalik, membreak higher high ini. Gitu. Jadi untuk USD sementara di H1 kita lihat dia berada dalam harga ekstrim higher high, higher uptrend. Kita ada kemungkinan dia akan berbalik ke sana. Oke. Ya sementara uptrend ya. Nah, kalau teman-teman mau sell di sini, ini kurang oke teman-teman. Sebaiknya teman-teman lihat dulu apa yang terjadi di sini. Bagusnya sih kalau dia break ke bawah, tapi kalau dia ke atas ya berarti kita ikuti uptrendnya. Kalau dia seperti ini, nah berarti kita bisa ikuti uptrendnya untuk sampai break yang ini. Berarti internal structure-nya sudah berubah menjadi mengikuti dari major structure-nya, yaitu trend. Ini internal structure ya. Nanti structure yang berada dalam sebuah trend. Nah, itu apakah dia akan berubah seperti ini? Oke, itu untuk H1 teman-teman. Apakah H1 dan di USD ya? Apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Boleh ditanyakan. Paham teman-teman cara menggambar ya? Jadi kita fokus kepada inducement. Seperti ini. Nah, ketika dia break inducement, berarti ini menjadi higher high yang valid. Oke, kalau teman-teman belum mengerti di dalam chart, saya akan memberikan sedikit gambaran lagi ya. Di dalam sebuah whiteboard. Jadi kita menggambar trend, menggambar structure, menggunakan rule dari Smart Market Money Concept atau SMC yang menggunakan inducement, maka seperti ini. Ketika ada gerakan-gerakan seperti ini, teman-teman. Ini adalah inducement, ini adalah inducement. Kita tidak menganggap ini adalah lower low. Ini bukan lower low. Kenapa? Karena dia tidak memberi inducement-nya. Nah, ketika ada sebuah low yang break inducement ini, maka kita consider dia sebagai lower low. Makanya jadi higher. Jadi structure-nya adalah ini dan ini. Jadi, walaupun dia membreak ini, bukan berarti dia menjadi uptrend. Dia akan menjadi uptrend ketika dia sudah membreak ini. Kayak gitu. Walaupun ini, seperti ini, bukan berarti dia downtrend. Dia downtrend di internal structure. Tapi di major structure-nya, downtrend-nya akan berlanjut ketika dia berhasil membreak ini. Yaitu low yang membreak inducement. Gitu. Kalau dia seperti ini, nah berarti ya udah ini violated. Berarti lower trend downtrend-nya berlanjut. Di mana higher low-nya? Higher low-nya kita lihat dari yang membreak di sini, kita lihat ke kiri. Nah, ke kiri, mana posisi tertingginya? Ternyata ini. Ini menjadi higher low, lower high kita yang baru. Ini kapan lower low-nya? Ini belum lower low, teman-teman. Kenapa? Karena dia belum break inducement. Ketika ini dia break inducement ke sini, ini inducement-nya, maka dia menjadi valid lower low. Di mana structure kita? Yaitu ini dan juga ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam sini adalah bagian dari downtrend. Walaupun dia kelihatannya adalah uptrend internal structure-nya, tapi ada kemungkinan ketika dia hit ini atau dia hit yang di sini mungkin dia akan menjadi downtrend. Kita bisa follow untuk break lower low-nya menuju lower low yang baru. Itulah cara kita untuk membaca trend.
Jadi tren itu tidak sederhana yang ada di textbook, teman-teman. Jadi tren akan terjadi ketika dia sudah membreak ini namanya inducement. Oke? Ada pertanyaan teman-teman silakan. Kayaknya teman-teman udah paham semua nih. Nggak ada yang bertanya dari tadi. Silakan teman-teman kalau pertanyaan. Oke, alasan untuk entry ya, betul. Alasan untuk entry. Nah, seperti yang saya sudah bilang teman-teman. Jadi tempat kita entry untuk kalau kita mengikuti rule ini adalah seperti ini. Inducement. Nah, tempat kita entry adalah di induce. Oh sorry, jangan seperti ini, biar lebih clear. Ini kan lower low kan, ini inducement. Nah, apa yang terjadi? Ini menjadi lower high, betul? Extreme, extreme position. Kenapa saya sebut extreme? Karena ini adalah batas terakhir dari downtrend. Betul ya teman-teman ya? Ini adalah batas terakhir. Ketika harga break atas maka downtrend menjadi gagal. Oke. Nah, kemudian di mana kita entry? Pertanyaan yang bagus. Yang entry adalah ini kan sudah break structure, break lower low. Oke. Artinya downtrend berlanjut dong. Nah, kita harus spot, kita harus bisa melihat di mana inducement pertama atau inducement terakhir. Kalau di seperti ini, nah dia kan belum break inducement nih. Berarti ini belum lower low. Bukan ya. Karena dia belum break inducement. Nah, kita bisa entry teman-teman di inducement ini. Jadi kita bisa entry untuk join lower kita bisa entry untuk join downtrendnya itu di sini setelah inducement ini atau di sini setelah inducement ini. Nah, kita tinggal lihat di area sini. Di area sini. Apakah ada entry position yang sesuai dengan rule kita? Misalkan kita teman-teman entry dengan drop base drop atau teman-teman entry dengan rally base drop. Nah, apakah di situ ada drop base drop dan rally base dropnya? Jika ada, ya teman-teman tinggal pasang PO di situ. Ya silakan entry. Udah selesai. Selesai sederhana itu teman-teman. Nah, juga teman-teman bisa entry di ekstrim. Di sini. Di tekanan terakhirnya. Biasanya di sini sih ada rally base drop sih. Kalau seperti ini. Nah, jadi teman-teman punya 3 kesempatan entry. Di sini, dan juga di sini. TP-nya gimana? TP-nya teman-teman bisa ambil 1:1, 1:2. Untuk SL-nya gimana? SL-nya ya pakai buffer. Seperti saya bilang ya. Tentu bisa pakai buffer berapa yang teman-teman suka. Atau teman-teman nggak pakai buffer juga nggak apa-apa. Itu serta teman-teman sih. Tergantung rule teman-teman. Yang penting kan konsisten. Paham ya teman-teman ya? Sama juga dengan uptrend. Saya kasih contoh satu lagi. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ketika dia break. Bentar ya. Gini, gini, gini. Ketika dia break ini. Maka ini valid menjadi higher high. Oke. Break lagi. Maka ini menjadi higher low. Gimana high high-nya? Belum dapat. Tunggu dia break inducement. Kalau seperti ini. Ini belum high high nih. Oke. Ketika dia break ini. Nah, inilah high high kita. Ini menjadi inducement yang di break. Nah, di mana kita entry? Kita bisa entry di sini. Atau di sini. Atau di sini. Pokoknya teman-teman entry setelah inducement. Itulah ceritanya. Ini. Atau ini. Kenapa saya entry di sini? Karena inducementnya ini. Kenapa saya entry di sini? Karena inducementnya ini. Kenapa saya entry di sini? Karena inducementnya ini. Paham ya?
Kenapa saya entry di sini? Ini adalah ekstrim. Pertahanan terakhir sebelum uptrend di violated. Paham teman-teman? Coba kalau paham bisa komen. Mulai paham ya? Oke. Jadi sederhana teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan besok pagi lah. Kalau memang ada kesempatan saya akan kabari teman-teman. Kalau saya tidak kabari berarti tidak jadi. Tapi saya akan kabari kalau jadi ya. Kita akan lihat di chart lagi lebih lanjut. Tapi intinya teman-teman pahami dulu ini. Pokoknya segala sesuatu itu berpatongan pada inducement. Kita mau ada sesuatu yang di break sebelum kita entry di bawah sini. Kita mau ada yang tertipu. Kita mau ada yang termakan teman-teman. Nah sekarang gini, saya mau kasih teman-teman sebuah perumpamaan. Misalkan harga seperti ini. Kenapa harga berbalik di sini? Kenapa harga berbalik di sini? Pertanyaan kenapa harga berbalik di sini dan kenapa harga berbalik di sini? Pada saat ini orang banyak beli, 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 beli. Tiba-tiba harga turun. Kenapa? Karena banyak orang yang jual di sini. Seller banyak. Banyak orang yang sell. Banyak sekali orang yang sell. Banyak orang yang sell sehingga harga turun. Harga kemudian lihat, ini udah mulai turun harga. Jadi seller-seller yang lain, orang-orang yang FOMO itu mulai ikut jual. Sehingga harga turun, 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 turun terus. Sampai titik ini, padahal kan harga lagi strong sell, banyak orang jual. Kenapa tiba-tiba harga naik mantul? Karena banyak orang yang beli. Banyak orang yang beli di sini, teman-teman. Beli, 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 naik, 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 naik. Nah, kenapa saya bilang kita butuh menghancurkan ini? Kalau dalam uptrend, kita butuh menghancurkan buyer. Karena ketika harga turun kembali, para orang yang sudah buy di sini, semuanya orang akan buy lagi. Kenapa? Karena di sini kemarin ini harga murah, banyak yang beli. Ya udah, orang yang nggak sempat beli sini, mereka akan beli di sini. Tapi ternyata smart money atau big institution menggunakan ini sebagai alat mereka untuk bisa mengambil semua stop loss mereka. Ini pasang stop loss kan di sini ya harusnya kan. Dan mereka akan stop loss semua, buyersnya akan stop loss semua. Nah, akan ada posisi supply di sini. Ya, demand di sini. Sehingga ketika semua stop loss sudah terambil, masuk ke area supply yang sebenarnya, baru harga naik. Disinilah buy orang, institusi atau big boys atau big guys atau smart money membeli. Setelah ini kena SL, kita beli di sini. Nah, kalau teman-teman cuma menerapkan strategi ini aja, teman-teman sudah bisa profit sebenarnya. Dan cari aja posisi drop base drop yang ada inducementnya seperti ini. Nah, itu teman-teman nanti sell di sini, gitu. Asalkan sesuai dengan tren, mostly akan selamat. Mostly akan take hit profit kok teman-teman. Minimal break even lah. Kalau misalnya nggak capek-capek pakai profit ini kan, pada sampai sini kemudian dia balik bisa juga. Tapi kan teman-teman sudah break even di sini. Tapi kalau mau bisa hold sampai di bawah karena kemungkinan besar tren akan berlanjut seperti itu. Itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Coba teman-teman yang mau bertanya silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya.
Silakan teman-teman. Nggak ada pertanyaan lagi? Harga drop sangat jauh sampai hit TP2 ya teman-teman ya. Ya teman-teman yang hold tadi, selamat congratulations. Selamat yang percaya sama Rian. Mantap. Nanti besok kita gas lagi ya. Besok kita profit lagi. Tapi ingat teman-teman, jangan mentang-mentang hari ini kita profit, besok teman-teman full margin. Nggak benar tuh ya. Saya sangat menolak itu. Kalau hari ini teman-teman profit, syukuri. Besok lakukan hal yang sama. Jangan karena hari profit, besok digaskan semuanya. Tidak seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman paham yang saya bilang? Kalau paham, boleh minta responnya dong. Besok teman-teman jangan full margin. Tetap sama. Lotnya tetap sama. Tetap dengan money management yang baik. Ya, jangan karena hari ini profit teman-teman. Gas. Rian ini peramal. Bisa melihat harga kemana. Kita 100% full margin. Nah, waktu saya salah nanti baru ngomong-ngomong di grup. Itu yang sangat saya hindari ya teman-teman ya. Cuma satu orang ini yang jawab. Silakan teman-teman. Kalau mau merespon lagi. Teman-teman, dari tadi saya ngomong, teman-teman dengar kan? Nggak, saya nggak ngomong sendirian kan? Nggak sendirian ngomong, nggak ada yang dengerin kan? Apakah teman-teman dengar semua yang saya omongin dari tadi? Jelas? Dengar ya? Jangan sampai saya ngomong sendiri nih, nggak ada yang dengar. Malas juga saya. Sip. Oke, besok ingat ya, besok kita akan mulai lagi, tapi jangan full margin, jangan jangan meningkatkan risiko, tetap stay dengan risiko yang sama, money management dijaga, sehingga kalau besok pun SL, ya udah SL aja nggak apa-apa. Teman-teman masih punya peluru, masih punya modal untuk trading di hari Senin. Oke ya. Nah, untuk rekaman malam hari ini akan saya share setelah ini selesai. Oke? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa siapin nanti di next live. Saya mau teman-teman bertanya. Karena makin lama apa yang saya sharingkan ya udah itu aja sih. Saya tinggal menunggu respon teman-teman untuk bertanya. Karena ilmu saya nggak banyak kali teman-teman. Ilmu saya cuma cukup untuk saya bisa trading for living. Saya tidak menguasai semua strategi, tidak menguasai semua metode. Oke? Saya akan akhiri malam hari ini. Kalau teman-teman merasa teman-teman mendapatkan, udah kok di share semua, udah di share semua, udah di share semua di grup Rian Rich edukasi ya. Nanti malam hari saya akan share yang hari ini dan juga yang kemarin. Karena biasanya kalau publik saya akan share di hari ini ya. Kalau teman-teman merasakan manfaat malam hari ini, saya minta respon teman-teman malam hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya. Saya senang bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua ya. Biarlah waktu kita yang singkat ini bisa menjadi manfaat untuk orang lain ya teman-teman. Oke, thank you. Thank you teman-teman semua. Oke, kalau besok jadi jam 5 saya kabari malam ini, tapi kalau tidak berarti tidak jadi ya. Oke, teman-teman. Kalau ada yang masih mau berespon silakan sebelum saya tutup. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk responnya. Terima kasih untuk responnya, teman-teman. Saya senang bisa berbagi untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang di publik, silakan join ke VIP karena akan ada lebih banyak materi dan juga akan ada lebih banyak ilmu yang teman-teman dapatkan. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya.